Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di Berliterasi bersama Kavita Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai how to analyze a story atau bagaimana cara menganalisis sebuah cerita. Nah, ini adalah berdasarkan masukan teman-teman mahasiswa yang meminta saya untuk sekali-sekali membahas menyerempet tentang bagaimana menganalisis sebuah karya sastra, termasuk di dalamnya cerita. Jadi cerita di sini bisa berupa short story atau juga novel. Mari kita simak sama-sama video ini dari awal sampai akhir. Sebenarnya dalam menganalisis sebuah cerita atau sebuah story, kita harus tahu dulu 3 basic untuk membahas itu. Nah, yang pertama, we have to know the essential element. Jadi, bagaimana elemen-elemen yang penting dari sebuah cerita. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana gaya bahasa yang digunakan di dalam sebuah cerita atau rhetorical aspect. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengidentifikasi meaning dari sebuah story. Baik, kita akan bahas ini satu-satu. How to discuss about essential elements of the story. Bagaimana cara kita membongkar essential element atau elemen-elemen penting dari sebuah cerita. Secara keseluruhan banyak sekali, tapi yang menjadi esensial atau yang menjadi basic itu ada 6. Yang pertama adalah tema atau theme. Tema itu adalah main idea atau ide utama apa yang ingin disampaikan oleh sebuah cerita. Nah, kemudian yang kedua adalah plot. Apa itu plot? Nah, plot itu adalah seperti skeleton ya, seperti kerangka. Jadi kita bayangkan apabila tubuh kita nggak punya kerangka gitu ya, itu pasti tidak bisa bergerak. Nah, sama seperti cerita, jadi kerangka itu adalah yang menggerakkan cerita ya. Jadi plot adalah sesuatu yang seperti rangka yang menggerakkan sebuah cerita. Jadi bisa dipahami ya, apabila sebuah cerita itu nggak punya plot, dia tidak bisa bergerak, jadi stagnan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas plot, itu nggak akan jauh dari yang namanya diagram Freytag. Apa itu diagram Freytag? Jadi sebelumnya saya harus kasih tahu dulu ya, siapa itu Freytag? Singkatan dari Gustav Freytag yang merupakan novelis Jerman. Nah, Gustav Freytag ini menemukan ada kesamaan plot dari setiap cerita. Karena itu dia membuat semacam diagram ya, berbentuk piramid seperti gambar ini. Nah, di gambar ini kita bisa melihat, jadi diagram Freytag ini atau Freytag's Pyramid ini terdiri dari 5 aspek ya. Yang pertama exposition, rising, climax, falling, dan resolution. Apa itu exposition? Jadi exposition itu adalah ketika pertama kali awal mula story itu diperkenalkan. Nah, itu adalah isinya berupa introduction, misalnya introduction tokoh, introduction konflik. Jadi itu adalah awal mula atau pembukaan dari sebuah cerita. Nah, setelah kita tahu exposition, maka secara perlahan intensitas cerita itu akan naik. Nah, maka Freytag menamakan itu sebagai rising action, di mana itu sudah mulai adanya konflik, adanya bersitegang di dalam sebuah cerita. Lalu yang ketiga itu adalah climax, di mana itu adalah puncak cerita atau di mana suspense dari sebuah cerita itu menjadi sangat meningkat ya. Nah, di situ biasanya itu yang paling suspenseful bagi si pembaca cerita tadi gitu. Nah, kemudian setelah klimaks, cerita perlahan-lahan intensitasnya menjadi turun dan itu kita sebut sebagai falling action. Jadi itu sudah diperkenalkan adanya solusi-solusi terhadap konflik yang sudah terjadi biasanya, dan itu perlahan akan menuju yang dinamakan sebagai resolution. Nah, apa itu resolution? Nah, resolution itu adalah tahap akhir dari sebuah cerita. Biasanya di situ ada muncul penyelesaian konflik ya. Jadi setelah resolusi nanti ada akhir dari sebuah cerita atau at the end of the story. Jadi bisa berupa sad ending atau happy ending, itu tergantung cerita jenis apakah atau genre jenis apakah yang kita baca tadi. Essential elemen yang berikutnya adalah karakter. Nah, jadi karakter ini disebut sebagai tokoh dan characterization disebut sebagai penokohan. Apa bedanya tokoh dengan penokohan? Nah, tokoh itu adalah pelakunya, person atau bisa animal atau bisa thing ya, yang melakukan tindakan di dalam cerita gitu. Dia melaksanakan plot
gitu ya. Itu disebut karakter. Nah, characterization itu adalah penokohan, bagaimana si tokoh tadi direpresentasikan dan digambarkan di dalam cerita. Kemudian yang selanjutnya adalah setting. Setting itu bisa dikatakan sebagai latar ya, jadi latar cerita. Tujuan dari setting itu bermacam-macam. Yang pertama itu adalah memberikan informasi tentang background dari cerita ini. Kemudian setting bisa juga memprovide konflik, jadi menyajikan konflik gitu ya. Jadi bisa saja konflik yang terjadi itu disebabkan oleh setting ya. Misalnya kita lihat ada di cerita Life of Pi misalnya, settingnya di mana ia terdampar di tengah lautan luas. Nah, bagaimana dia survive ya terhadap kerasnya lautan seperti itu. Nah, itu bisa menjadi konflik juga ya, menyajikan konflik. Setting juga bisa mengungkapkan jati diri si tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian setting juga berfungsi untuk menciptakan mood dan atmosfer di dalam cerita. Misalnya cerita-cerita yang berbau misteri, kegelapan, kesuraman, atau yang menambah sensasi horor di dalam cerita yang kita baca. Selanjutnya kita akan membahas tentang konflik. Konflik merupakan pertentangan yang terjadi di dalam sebuah cerita yang menyangkut tokoh dari cerita tersebut. Jadi konflik ini terbagi dua, yaitu ada inner konflik dan outer konflik. Apa yang dimaksud dengan inner konflik dan outer konflik? Nah, inner konflik adalah konflik yang terjadi di dalam batin si tokoh. Jadi bagaimana ketika adanya pertentangan antara baik dan buruk yang dialami oleh tokoh di dalam cerita, itu akan berkontestasi di dalam batin masing-masing tokoh. Nah, sementara outer konflik adalah konflik-konflik yang berasal dari luar si tokoh tadi. Misalnya antar tokoh lain ya. Jadi ada protagonis dan antagonis saling berkonflik. Itu disebut sebagai outer konflik. Dan bisa juga konflik tokoh dengan society atau masyarakat. Itu juga bisa terjadi di dalam konflik. Selanjutnya adalah point of view. Jadi point of view atau sudut pandang dalam bahasa Indonesia, cara bagaimana penulis menyampaikan ceritanya. Jadi point of view itu berhubungan juga dengan narator ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah cerita, secara basic point of view itu terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama adalah point of view orang pertama atau the first person. Nah, ini biasanya ditandai dengan kata I ya, atau dalam novel-novel bahasa Indonesia kita bisa menemukan kata aku, kata saya. Nah, itu disebut first person. Jadi narator yang mewakili diri narator sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang point of view yang sifatnya third person tapi limited, jadi orang ketiga terbatas. Nah, ini biasanya narator hanya memfokuskan pada tokoh-tokoh tertentu gitu, dan itu biasanya penggunaan kata pronounnya itu adalah kata dia atau dalam bahasa Inggris she atau he gitu ya. Nah, tapi dalam first person limited ini, orang pertama yang terbatas ini, narator hanya bisa masuk ke pikiran tokoh-tokoh tertentu, tidak bisa berpindah-pindah seperti itu penceritaannya. Nah, ada juga yang ketiga adalah third person, tapi third person yang serba tahu atau omniscient. Nah, ini disebut sebagai the eye of the God atau mata Tuhan. Jadi di mana narator itu mampu berpindah-pindah antar satu tokoh dengan yang lainnya dan secara detail mengungkapkan apa yang dirasa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, ini sangat detail, disebut sebagai the third person omniscient ya. Jadi orang ketiga yang serba tahu. Nah, setelah kita mengetahui step pertama dari how to analyze the story, bagaimana menganalisis sebuah cerita, maka step selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi rhetorical elements of the story. Jadi kadang-kadang dalam cerita itu, baik itu berupa novel ataupun short story, penulis banyak sekali menggunakan kata-kata yang retoris ya sifatnya, seperti menggunakan figurative language atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai majas. Nah, kita tahu ya bahwa majas itu dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang berbeda dengan yang disampaikan atau yang dituliskan ya, misalnya personifikasi ya, atau ada metafor, kemudian ada hiperbola. Nah, itu juga harus kita identifikasi saat kita ingin menganalisis sebuah story atau sebuah cerita. Dua hal tadi yang termasuk dalam intrinsic element tadi sudah kita ketahui apa pemaknaannya, maka yang berikutnya yang harus kita
kerjakan adalah memberikan interpretasi terhadap pemaknaan tadi. Dalam menganalisis sebuah cerita, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah interpretasi dari meaning. Jadi kita sudah menemukan meaning dari semua elemen yang ada di dalam cerita. Sekarang bagaimana cara kita interpretasikan teks tersebut dengan menggunakan meaning-meaning yang sudah kita temukan tadi. Caranya adalah Anda harus menemukan satu isu atau satu masalah yang ingin Anda pecahkan. Nah, masalah tersebut akan menjadi pijakan Anda saat menganalisis sebuah cerita. Misalnya dalam cerita Twilight ya, Anda menemukan di situ ada isu perempuan gitu ya. Bagaimana perempuan digambarkan di dalam novel Twilight karya Stephenie Meyer gitu ya. Anda harus temukan isu itu. Kemudian Anda tidak usah bongkar semua esensial elemen ya, tapi cukup yang mendukung isu yang ingin Anda angkat. Jadi tadi Anda ingin mengangkat isu perempuan, berarti fokus pada tokoh perempuan, konflik-konflik yang dialami tokoh perempuan tersebut. Jadi tidak perlu semua esensial elemen dan rhetorical elemen yang Anda harus paparkan di dalam analisis, tapi cukup yang mendukung isu Anda. Sampai di sini dulu berliterasi episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di berliterasi episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Terima kasih, sampai jumpa.